Foodpreneur ada seluruh Indonesia, ketemu lagi dengan saya Sarita Suteja. Kali ini kita akan ada di segmen Belajar Bisnis Kuliner bareng Foodies. Nah, kali ini kita juga akan membahas topik adalah 8 langkah praktis membuat penawaran yang tidak bisa ditolak. Apa aja itu? Kita bahas yuk satu-satu. Yang pertama adalah kita siapkan penawaran yang wow. Apa itu maksudnya yang wow? Nah, jadi betul-betul satu penawaran yang betul-betul kalau misalnya konsumen atau konsumen kita itu nggak beli, itu bakal nyesel banget. Nah, gimana maksudnya? Gimana caranya? Nah, kita ikutin ya. Nah, bagaimana caranya? Misalnya seperti ini ya teman-teman ya. Misalnya pahami dulu kepada siapa kita menjual produk kita. Jadi pastinya kita harus tahu ya konsumen kita itu seperti apa karakteristiknya dan siapa yang mau kita target. Kemudian nggak lupa juga kita harus memahami apa yang konsumen kita inginkan dan harapkan. Jadi bukan cuma apa yang mereka butuhkan, tapi kita harus ingat apa yang mereka inginkan dan harapkan. Kemudian kita juga harus memahami apa yang ditawarkan oleh pesaing-pesaing kita ya tentunya. Kenapa? Karena dengan kita mengetahui dan memahami kelebihan dan kelemahan yang kompetitor kita tawarkan kepada konsumen, pastinya kita bisa mengisi kekosongan dari kekurangannya dan kita jangan juga bertanding di kelebihan yang kompetitor kita lakukan. Itu yang bisa membuat kita memberikan penawaran yang wow. Kemudian jangan lupa juga pelajari penawaran-penawaran yang sudah pernah ada di market sebelumnya. Dengan seperti itu, kita bisa memilih penawaran seperti apa yang mau kita lempar kepada konsumen-konsumen kita. Serta jangan lupa kita juga harus meriset juga dari penawaran-penawaran yang sudah pernah ada sebelumnya itu, impact-nya seperti apa. Jadi kita bisa mengantisipasinya. Artinya kalau misalnya berhasil ya boleh lah ya kita tiru ya. Tapi kalau misalnya ternyata tidak terlalu efektif, tidak terlalu baik animonya atau reaksi konsumen terhadap promo-promo seperti itu, penawaran seperti itu, ya jangan diikutin dong ya. Gitu. Kemudian jangan lupa ini juga nggak kalah penting ya, untuk membuat penawaran yang wow itu harus teman-teman buat kalkulasi hitung-hitungannya yang kuat gitu. Karena ini kemungkinan besar akan sangat berkaitan dengan angka ya teman-teman ya gitu. Oke. Kemudian terakhir banget kalau kita ngomongin yang wow ini adalah kemudian kita siapkan penawaran yang betul-betul impactful, yang benar-benar sulit banget ditolak. Oleh karena itu harus sangat wow. Yang kedua, ini step yang kedua ya, setelah tadi kita punya penawaran yang wow, itu yang kedua tentu saja harus dipromosikan, harus dikomunikasikan. Ya nggak sih, punya satu program yang luar biasa, keren, bombastis, dan lain-lain, tapi nggak ada yang tahu. Pastinya kan jadinya percuma ya, sia-sia, halu namanya. Jadi kalau punya penawaran yang wow, itu agar bisa tercipta sampai ujungnya pembelian, nah teman-teman tentunya harus di-create tuh program-program untuk mempromosikan si penawaran tersebut. Jadi misalnya ya, saya kasih contoh ya, misalnya nih, teman-teman punya satu program wow yang buy one get one, misalnya hanya 2 hari saja, misalnya seperti itu ya, hanya 2 hari aja. Wah itu kan sebetulnya menarik banget ya, sebenarnya menarik banget, orang akan benar-benar, wah cuma 2 hari nih, berarti gue harus cepet-cepet. Nah, tapi kalau misalnya teman-teman ternyata misalnya ya, oke, kemudian dikomunikasikannya, dipromosikannya hanya ditaruh di flyer, tulisannya gede, tapi di depan kasir aja. Itu kan tentunya tidak akan menarik orang-orang yang di luar sana yang nggak datang ke outlet dine-in kita ya. Lebih jeleknya lagi hanya diketahui oleh orang-orang yang datang bayar ke kasir. Kan itu jadi agak-agak halu ya namanya ya gitu. Jadi kita harus betul-betul komunikasikan, promosikan si program wow itu ke target market kita di luar sana agar mereka tertarik dan mereka akan datang, apakah itu datang ke toko kita atau toko online kita itu untuk mendapatkan si promo yang wow tadi. Yang ketiga itu adalah step ketiga ya, itu adalah kasih limit waktu untuk penawaran yang teman-teman buat. Nah ini juga nggak kalah penting, tadi sebenarnya sempat saya singgung di atas ya gitu. Tapi tentunya kalau misalnya teman-teman kasih limit waktu untuk penawaran yang wow tadi, itu akan menciptakan satu rasa buat konsumen itu, wah rugi ini gua kalau misalnya nggak
beli sekarang juga. Apalagi kalau misalnya teman-teman misalnya ya setelah penawaran yang wow tadi, itu teman-teman kasih, wah ada bonus spesial hanya untuk 10 pembeli pertama. Wah itu akan lebih ultimate lagi. Jadi intinya kasih limit waktu untuk penawaran yang teman-teman kasih untuk konsumen. Yang keempat adalah buat headline yang powerful. Nah, jadi teman-teman harus banget bikin judul atau headline yang super penting, gede, kemudian betul-betul dipasang di publikasi-publikasi yang teman-teman kasih gitu kan. Jadi buatlah kalimat pendek yang membuat pikiran konsumen itu jadi wah gitu kan, terkesima, kemudian langsung edan, gue harus beli sekarang gitu kan, gue harus ikut, kalau nggak ikut gue FOMO misalnya, nggak harus bikin teman-teman konsumen ini berasa FOMO banget gitu, sehingga begitu dia baca penawarannya itu kayak langsung yuk harus gercep sekarang, kalau nggak gue nggak kebagian. Nah jadi betul-betul bikin headline yang bombastis, membuat teman-teman yang konsumen yang baca itu langsung terdorong, sadis, harus sekarang juga belinya, harus sekarang juga ikut gitu. Jadi memaksa otak-otaknya konsumen ini gitu ya, kayaknya harus benar-benar ngedorong bahwa harus sekarang atau enggak sama sekali. Yang kelima adalah buat desain dan video yang mengganggu pikiran. Nah, unsur desain visual ya, visual baik itu bentuknya desain gambar, statis, tak bergerak, atau misalnya video, itu juga sangat penting banget untuk bikin penawaran yang jadi sangat menarik banget dan mengganggu otak kita gitu loh, dan mendorong orang-orang yang melihat itu akhirnya mensegerakan untuk membeli. Nah misalnya nih ya, kayak kemarin gitu ya, saya sama teman-teman sempet ngeliat satu video misalnya di TikTok, itu kan cara makan ramen misalnya gitu ya. Wah itu kan dengan kuah yang berasap-asap, kemudian diangkat mie-nya, kemudian dikasih visual ramennya yang sangat menarik gitu kan, isinya mungkin banyak, kemudian isinya ada macam-macam, kemudian kuahnya pas ditarik, mie-nya pas ditarik tuh bener-bener wah berasap-asap. Itu kan sangat menarik banget ya, dan si visual itu jangan lupa gitu ketika dipromosikan itu selain ngomongin tentang visual yang tadi heboh asap-asap itu jangan lupa diposting lah di semua sosial media misalnya gitu kan. Kemudian informasikan juga misalnya tempat ramennya itu tempatnya bagus, instagramable misalnya kan. Kemudian mungkin ada unsur-unsur menarik di dalam mie-nya, di makanannya, atau mungkin cara menyantapnya yang unik gitu. Jadi kan kalau kita videokan dengan cara yang menarik banget, kemudian dipromosikan oleh KOL, bahkan oleh ownernya juga gitu di TikToknya, di Instagramnya, di sosial media dia gitu. Jadinya kan ujung-ujungnya membuat teman-teman saya dan teman-teman kantor saya akhirnya jadi sore itu rame-rame tuh datang ke tempat ramen itu. Yang keenam adalah jangan lupa siapkan alternatif call to action. Nah, ini kan biasanya teman-teman kalau bikin satu promotion, satu program itu kan memang biasanya itu ada call to action-nya. Pastilah ya gitu. Jangan sampai nggak ada tuh. Maksudnya call to action apa ya? Maksudnya ada kalimat pemancingnya, ada juga kalau saya mau saya harus hubungi ke siapa, belinya kemana, kan seperti itu ya. Nah tapi kan kita selalu ini ya pengennya ada yang beli, penjualannya naik. Nah jadi kalau misalnya kita bikin call to action itu dipastikan detailingnya ada gitu dan mudah dipahami, ini juga penting ya. Jadi jangan sampai bikin nomor WA yang hurufnya ngacak gitu. Nah, itu kan susah ya diinget ya. Atau kurang-kurang gampangnya ya. Sebenarnya teman-teman jangan lupa ketika kita masukin call to action itu jangan lupa di sosial media masing-masing itu harus dilengkapin. Misalnya ada di bio-nya itu kita cantumkan satu link, itu yang betul-betul kalau teman-teman klik itu ada semua tuh. Let's say misalnya ada nomor WA-nya, kemudian ada nomor CS, oke, CS sama dengan WA ya. Kemudian ada juga belinya kemana, marketplace-nya adanya apa aja gitu, misalnya apakah ada Tokopedia-nya di mana, dan kalau diklik langsung ya ke tokonya teman-teman ya, jangan masuk ke halaman depan Tokopedia-nya ya. Jadi ada Tokopedia, mungkin ada nanti ada link Shopee-nya atau link marketplace lainnya, atau mungkin toko online-nya teman-teman. Dan jangan lupa juga cantumkan juga itu tag map location-nya. Kenapa? Karena kalau kita pengen pergi, itu kan suka kadang-kadang bingung ya, ini lokasinya di mana ya, nggak jelas. Nah, jangan lupa cantumkan juga tag location-nya. Dan jangan lupa cantumkan juga menu teman-teman
di Instagram kita gitu. Kalau bisa di highlight malah. Kenapa? Karena kalau teman-teman, kalau konsumen itu kan ya pada nature-nya agak males nyari lah ya gitu. Kalau misalnya kita harus scroll ke bawah kan tentunya wasting time dan males kadang-kadang. Nanti aja lah, yang lain aja lah. Tapi kalau kita pasang menu kita di highlight itu lebih mudah ditemukan sama teman-teman. Dan jangan lupa masukkan juga review-review yang bagus kalau di sosial media kita ya teman-teman ya. Jadi pastikan call to action itu artinya orang tahu harus nyari kemana. Kalaupun dia terlewat di program yang kita cantumkan, minimal kalau dia datang ke profil kita di Instagram, itu dia bisa nemukan semua cara untuk mengontak kita gitu. Sehingga tidak ada celah konsumen untuk tidak bisa menemukan penawaran yang kita buat. Yang ketujuh itu adalah buat alternatif penawaran. Nah, apakah satu penawaran saja cukup? Oh, tentu tidak gitu. Kenapa? Karena buatlah selalu penawaran yang banyak untuk konsumen kita di luar sana gitu. Dengan semua poin yang tadi udah disebutkan tadi ya, yang sebelumnya ya gitu. Kenapa? Karena kita harus membuat konsumen kita itu dari berbagai sisi itu melihat penawaran kita. Nah, tapi kan kalau penawarannya sama semua, kita tidak coba tawarkan alternatifnya, itu akan lewat dengan sendirinya. Oh, ini saya udah lihat tadi, oh ya udah lewat aja. Tapi kalau kita berikan penawarannya itu dengan alternatif yang beda-beda, misalnya ya, dengan tipe video yang berbeda, cara narasinya berbeda, atau misalnya kayak gini lah, misalnya kita menjual madu aja misalnya gitu ya, kita menjual madu. Nah, kita bisa bicara tuh, bisa bicara untuk kesehatan misalnya, atau bisa bicara untuk temen sarapan di pagi hari. Itu kan udah beda penawaran ya, beda cerita. Nah, itu sebetulnya sangat bisa sekali kita kemas ya teman-teman ya. Jadi berikan video yang berbeda, konten isi yang berbeda, headline yang berbeda bahkan gitu kan. Atau bisa juga dari sisi desain dan penawarannya juga bisa kita bikin beda. Tapi jangan lupa teman-teman, ketika kita buat alternatif, kemudian jangan lupa kita harus ukur, kita harus tes dan kita ukur. Jadi dari sana kita bisa tahu nih, dari misalkan gitu kita buat 5 penawaran yang berbeda misalnya seperti itu ya. Jadi kita bisa tahu yang mana penawaran yang lebih efektif untuk dilakukan, mana yang sebetulnya tidak terlalu efektif, sehingga kita bisa lebih fokus di yang lebih efektif saja. Yang ke-8, ini yang terakhir ya teman-teman ya, ini juga nggak kalah penting, yaitu adalah harus kita ukur hasilnya, sehingga kita bisa menentukan apakah program atau penawaran itu kita kill, kita improve, atau bahkan kita repeat ya. Jadi maksudnya apakah penawaran itu ke depannya itu akan kita off-kan, artinya tidak digunakan lagi gitu kan, atau misalnya kita improve artinya ini udah bagus sih, tapi akan lebih bagus lagi kalau kita rubah-rubah dikit misalnya. Atau bahkan bisa jadi kita repeat, artinya seperti yang tadi saya udah sempat sampaikan sebelumnya ya gitu. Kalau misalnya dia ternyata cukup efektif, nah kenapa nggak kita ulangi tapi dengan exposure yang jauh lebih besar, sehingga diharapkan si hasilnya, si penjualan, impact penjualannya itu bisa jadi lebih besar. Nah misalnya nih ya, kalau misalnya teman-teman let's say misalnya pernah bikin penawaran Kamis mewah tebus murah misalnya gitu ya, itu kan dilakukan misalnya hanya untuk 10 porsi pertama misalnya. Nah, ketika hasil setelah diukur ya, setelah dilaksanakan, setelah diukur, ternyata si program ini itu menarik loh untuk konsumen. Ternyata konsumen suka banget sama produk ini. Nah, kenapa nggak kita besarkan lagi mungkin secara exposure, dan kita bisa ganti dengan berbagai macam gimmick-gimmick yang sudah ada. Jadi artinya penawarannya itu bisa diimprove lebih baik lagi, dan mungkin kita repeat dengan jangkauan yang lebih besar setiap Kamis tadi ya teman-teman ya. Jadi betul-betul bisa kita ukur, kemudian bisa kita kita lihat hasilnya seperti apa. Jadi program penawaran yang baik itu atau yang sudah kita laksanakan tadi berdasarkan ukuran yang tadi kita udah ukur, itu bisa kita putuskan apakah nggak usah dilakukan lagi, apakah kita lakukan dengan beberapa perbaikan, atau bisa juga kita lakukan lagi dengan cakupan, dengan exposure yang jauh lebih besar lagi. Baik, itu tadi 8 langkah praktis membuat penawaran yang tidak bisa ditolak. Jangan lupa ya teman-teman ya, selalu subscribe YouTube channel Foodies dan juga aktifkan tanda loncengnya untuk update-update terkini seputar dunia bisnis kuliner.
Dan juga jangan lupa bisa klik ke www.foodies.id dan www.sekolahkuliner.com untuk update terkini dari Foodies, teman-teman. Dan akhir kata dari saya, terima kasih telah mengikuti satu segmen belajar bisnis kuliner bareng Foodies kali ini dan tema kali ini. Dan sampai ketemu di segmen belajar bisnis kuliner bareng Foodies selanjutnya. Akhir kata dari saya, maju terus pebisnis kuliner Indonesia. Jangan lupa subscribe di Foodies YouTube channel, di tombol subscribe agar kita bisa mendapatkan update berbagai video terbaru dari Foodies dan juga share ke berbagai grup video-video pembelajaran dari Foodies. Ikuti kelas-kelas Foodies terbaru dan sekolah bisnis kuliner, kunjungi www.foodies.id.